kita bahas bersama segala problema hanya ada di Markombur. Ya, selamat berjumpa kembali seluruh pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi dan kami cintai. Yang jelasnya ini luar biasa. Bingkai yang kali ini adalah Markombur, TVRI Sumatera Utara. Kita mengambil tema peluang ekonomi lewat bisnis online. Berbicara bisnis online, tentu kita berbicara masalah harkat dan martabat tentang perekonomian baik secara individu maupun secara segmen keluarga. Tentu satu kebiasaan bagi kita, kadang-kadang masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan bila bisa melakukan secara jalan pintas. Bisa juga secara arif dan bijaksana. Satu acara, satu momen bagi kita bersama. Mari kita dengarkan bersama. Ingat, sebagai salam pertemuan kita. Kalau dikasih, boleh dikasih. Jangan dimakan si ikan teri. Kalau kita mau mendapatkan acara yang sifatnya edukasi, jangan sekali-sekali pindahkan channel TVRI. Bersama kami, TVRI Sumatera Utara. Tentu berjalan jauh ke kota Sidimpuan, jangan ditangkap si burung gelati. Saya tidak sendirian, tapi didampingi dengan seorang perempuan. Sudahlah puan-puan, orangnya pandai berbicara dan cantik. Siapa dia? Saya perkenalkan, Azifa Jahrianis alias Gigi. Iya Bang Modern abangku, Iya, luar adikku yang biasa. baik hati. Baik budi juga abangku. Iya, Ya. suka hati lah. Mau bilang baik budi asal jangan. Yang baik-baik aja lah kau bilang. Ya pokoknya yang baik-baik lah hari Iya. ini ya. Karena memang hari ini juga topiknya sangat baik Betul. sekali terkait dengan peluang ekonomi lewat bisnis online. Bang Yoi, Modern dan yoi, juga yoi. pemirsa Kata anak ya. muda yoi. katanya. Betul, yoi bro gitu ya. Iya. Baik, nah Bang Munir dan juga Iya. pemirsa ngomongin soal pengguna internet ya berdasarkan hasil survei dari penetrasi internet Indonesia pada 2024 yang dirilis oleh APJII menyatakan bahwa ada peningkatan dari tahun sebelumnya ada 2,67%, artinya semakin meningkat. Nah kalau ngomongin soal jumlah, jangan ditanya lagi, masyarakat Indonesia itu banyak sekali dan untuk pengguna internetnya sendiri pada tahun ini adalah 221,56 juta ya. Ada 221,56 juta orang yang menggunakan internet. Artinya semua orang pasti menggunakan internet. Dan kalau ngomongin soal internet juga banyak sekali bisnis online shop ataupun banyak orang yang mencari peluang di dalam online transaction ini, dan ini yang menjadi hal yang menarik di mana apakah memang peluang bisnis atau peluang ekonomi lewat bisnis online ini sangat menjanjikan atau tidak. Nah ini yang akan kita pertanyakan. Itu pertanyaan sama saya atau sama narasumber? Ya nanti dong Kalau narasumber. ditanya sama aku cuman jawabku sederhana. Apa tuh? Apa yang bakal terjadi? Wah, Itu dia. Penasaran pemirsa, pastinya penasaran ya. Iya, tentu. Tentunya. Nah, sebelum kita mengundang para narasumber untuk diperkenalkan, saya mengingatkan kepada pemirsa di rumah untuk dapat bergabung dengan kami di Betul. telepon interaktif kita di 081161000386, 081161000386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda sambil kita menunggu pertanyaan dari pemirsa di rumah. Kita perkenalkan dulu narasumber yang sudah hadir, Bang. Iya, Munir, tentu silahkan. kalau kata kita bilang, Ya. tak elok kita berbicara kalau yang nggak mengupas narasumbernya orang yang bijak pula. Nah, betul. Hari ini hadir bersama kita pertama, kalau aku manggilnya adikku ini. Tapi hari ini secara resmi harus aku bilang, Ibu Juliana Sari. Ini merupakan entrepreneur. Wah, bidangnya bukan tanggung. Nah, ini bidangnya home bakery. Dan satu lagi yang luar biasanya, minyak herbal. Tapi nggak boleh sebut merek ya. Oke, Nah, nanti itu jadi dia. iklan ya. Iya. Nanti diminta berapa royalti ada kacau. Iya, deh. betul. Kemudian seorang lagi ini luar biasa, ini pengamat IT. Siapa dia? Associate Profesor Dr. Muhammad Furqon SSI MKOM. Ini panjang nih, luar biasa. Betul. Ini. Sehat Pak Furqon, alhamdulillah. Kata kalian gelati burung gelati, Cakep. gelati tetak si batang gelaga. Kalau udah pakai Cakep. baju batik, awak tengok Pak Furqon tambah gagah, ya kan? Waduh. Iya, luar biasa ya. Baik, Mbak Munir dan Iya, juga iya, pemirsa iya. pastinya dengan topik yang menarik terkait dengan Betul. peluang ekonomi lewat bisnis online ini. Tentu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan pemirsa di Betul, rumah ya betul, terkait dengan iya. hal ini, apalagi yang ingin memulai usaha. Apalagi Betul. kalau kita menilai kembali kepada zaman COVID kemarin, banyak sekali
sekali orang-orang yang berlomba-lomba ya untuk membuat usaha dari bisnis online sendiri. Nah, kita mau tanya dulu kepada sang pelaku nih, gimana nih untuk transaksi bisnis online? Apakah ini menjadi peluang yang baik atau bagaimana? Kita perlu tanyakan langsung kepada Ibu Juliana, silahkan. Iya, selamat sore. Kalau saya sendiri sebagai pelaku bisnis online, Betul ya. Alhamdulillah hingga saat ini itu perkembangannya cukup bagus gitu ya. Jadi saya mengawali usaha itu di 2019 dan konsisten untuk aktif di online itu di 2020 gitu, hingga sampai saat ini saya tetap aktif menjalankan itu, bahkan saya mulai pengembangan ke arah e-commerce yang berbentuk website gitu. Tadinya hanya bermain di sosial media gitu ya, di beberapa marketplace gitu. Nah, ini lebih mengarah lagi untuk pemenuhan beberapa e-commerce yang akan saya lengkapkan gitu. Artinya kenapa walaupun mengarah lagi, ini yang senangnya tadi ku copot sedikit, lebih mengarah lagi. Sekarang pangsa pasarnya itu sejauh mana? Nah, kalau menjanjikan boleh menjanjikan, kan gitu kan. Betul. Semua menjadi. Sekarang pangsa pasar yang abu-abu yang pasti itu macam mana? Ada yang abu-abu masih calon Konsumen. Customer. Ada yang sudah fix. Kalau kata orang Medan, langganan ataupun katakanlah sewa kandang kan gitu. Ini macam mana? Tadi udah diinformasikan ya. Iya. Pengguna internet itu 221. Iya kan? Nah, saya mau share dulu nih. Betul. Ya, UMKM kita yang sudah menggunakan bisnis dengan cara online itu sudah di 64,2%. Oke. Nah, dan yang menggunakan online itu sudah 17%. Artinya ini akan berkembang. Ya Pak, berkembang sesuai dengan data harapan negara itu nantinya akan mencapai di 2034, kalau saya tidak salah data yang saya baca itu sekitar 83% harusnya sudah menggunakan. Nah, ini kan kelihatan ya, mau tidak mau, suka tidak suka, pebisnis harus mengarah ke digital gitu. Ini luar biasanya, artinya membaca situasi yang berkembang luar biasa, Bu Juli ini. Karena kenapa? Dia diam-diam nengok, mengamati, akhirnya dia gebrak. Apa? Dari sekian itu membuahkan hasil yang baik, kan gitu. Ditanam nyangkol-nyangkol, hasilnya baik juga. Ini gitu. Benar ya, mencari peluangnya ya. Iya. Semoga aja yang 17% tadi dikuasai semua. Jadi menjadikan, tapi tak boleh juga dominan, ya kan? Nah, bagi-bagi lah, kan? Harus adil ya, Bang Munir. Iya. Oke, nah kita juga kehadiran seorang profesor nih, seorang pengamat IT. Tentu kita ingin tanyakan juga nih terkait dengan ekonomi digital. Seperti apa nih? Apakah ini menjadi hal yang positif atau bagaimana? Silakan nih Pak Profesor. Siap, terima kasih. Pak. Tadi dari disampaikan tadi sama Bu Juli sebagai pelaku tadi, memang terkait dengan ekonomi digital, misalnya petanya juga tadi hampir sama dengan apa namanya potensi di Indonesia contohnya tadi dari 221, maka tentu memang sekarang zamannya hari ini kan zaman digital. Kalau kita sebut dalam sering dibahasakan secara revolusi industri 4.0 itu kan memang adalah transformasi, sebutan untuk transformasi digital pada hari ini. Dan kemudian muncul lagi bahasa era disrupsi. Di mana yang konvensional secara berbisnis atau cara berniaga yang konvensional kemudian beralih ke digital, dan kemudian yang konvensional itu menjadi mati. Kemudian tergantikan oleh yang digital. Jadi tentu seperti yang disampaikan tadi Bu Juli, itu mau tak mau memang. Nah, anak-anak sekarang juga yang ketiga juga kan generasinya sudah seperti itu lahirnya. Makanya ada generasi Z sekarang kan usia sampai 25 tahun dan generasi Y 25 sampai 40 tahun ini mendominasi, dan mereka memang sudah terbiasa dalam perilaku menggunakan gadget. Nah, itu pastinya itu akan menjadi perubahan dari tabiat dan perilaku menjadi peradaban kita hari ini. Jadi tentu sudah memang potensi ekonomi ya mau semua hari ini harus berbasis digital supaya bisa bergerak. Ini luar biasa, artinya di kita di generasi Z
Iya. Kita nggak usah dulu kupas generasi yang ada Alpha, Omega, Z dulu. Prof, tadi teringat aku generasi Z. Artinya anak muda sekarang, anak zaman now. Betul. Kalau kami ini udah anak zaman low. Jadi kadang-kadang gagap teknologinya lebih tinggi daripada keberhasilannya kan gitu. Yang menjadi pertanyaanku, berdasarkan pengamatan Pak Prof, artinya presentasinya, yang memanfaatkan IT secara positif, ini presentasinya berapa? Dengan ini agak-agak nakal aku ini. Karena kenapa? Sekarang ini kan anak muda terbagi 3 side. Pertama positif, negatif, abu-abu. Abu-abu. Abu-abu ini ikut-ikut aja lah katanya kan. Tapi kalau yang positif juga, jadi berapa persen? Prof, ini aku agak nakal nih. Mau tahu juga Pak Ega. Kalau akses yang misalnya dilakukan oleh generasi Z tadi, apakah tadi misalnya positif ya atau negatif, kemana arahnya? Tentu itu juga dinamis dia Pak. Tetapi memang anak-anak sekarang memang sudah istilahnya dari lahirnya udah megang gadget gitu. Jadi di situ juga menjadi sebenarnya tantangan atau kendala untuk salah satunya selektif, dan termasuk apakah dari sisi kalau kita IT itu ada melakukan secure ya kan, keamanan untuk bisa mungkin situs-situs tertentu atau domain tertentu tidak bisa diakses dan segala macam. Yang banyak sekarang kan yang diakses mereka selain itu adalah gadget, itu adalah games. Itu. Nah, itu yang kemudian apakah itu menjadi positif misalnya. Nah, ini tentu menjadi pembahasan, tapi kalau kita secara yang generasi tadi kata Bapak, kita ini generasi nggak Z kan. Kalau saya mungkin Y lah, Bapak X itu. X itu udah 40 tahun ke atas kan. Jadi tentu melihatnya negatif kalau game saya kan Bu. Jadi game, tapi bagi mereka katanya ada positifnya, melatih untuk pemikiran ya kan. Hingga ada sekarang pun e-sport ya kan. Jadi nah itu kira-kira ya itulah kira-kira yang kalau kita baca dari perlakuan anak sekarang. Ini luar biasa artinya. Jadi kalau kita kaji dengan kupasan Pak Prof, ada satu pesan bagi kita bersama, khususnya masyarakat Sumatera Utara. Apapun yang kita lakukan adalah kita boleh berbicara dengan durasi waktu, tapi lebih berbahaya tus tangan kita ini apabila kita memegang HP, apalagi HP Android. Ukurannya detik kita bisa menguasai. Ukurannya detik kita bisa menciptakan hal yang negatif dan positif, tergantung diri kita ingin melakukan. Waspadai, karena IT punya perangkat undang-undang, jangan sembarangan. Hormati dan hargai, jangan sampai bersinggungan dengan hal-hal yang dilanggar oleh ataupun yang dilarang oleh undang-undang IT. Itu pesan kita kepada masyarakat siapapun dimanapun berada. Nah, ini luar biasa. Iya, tentu Ji. Apa tuh, Tadi kita kan udah tanya A, B, C, D kan. Iya. Kira-kira yang perlu terkupas di sini yang paling berbahaya, kita mau tanya sejauh mana peran hacker terhadap mempengaruhi upaya-upaya positif dari masyarakat, katakanlah sebagai bisnis online dan sebagainya. Berpengaruh tidak? Berpengaruh. Ibu tadi jawab Langsung berpengaruh ya. Seperti apa sih pengaruhnya gitu ya. Iya, jadi bisnis ini mau offline ataupun online akan ada problem. Iya kan, salah satunya hacker. Nah, kita coba ngamankan dengan ada beberapa kali memang harus saving untuk password, ya kan. Jadi ada durasinya, ganti password deh, jangan itu aja gitu. Jadi kita saving yang pertama itu. Kemudian akan ada direct message yang masuk yang mencoba untuk ayo bergabung dengan kita, silakan klik link ini dan begini gitu. Nah, itu kita harus cermat. Cermat menyikapi ini benar atau mencoba untuk menghacker akunnya kita gitu. Jadi dari sisi situ saja setiap pebisnis online itu harus sudah pasang ini harus belajar terus nih untuk melihat vakum terhadap sesuatu yang udah dapat kan gitu. Betul, Pak. Alhamdulillah, ini luar biasa. Tahu apa tuh? Ji, ini luar biasa. Kerakap batang kerakap, jangan ditebang si batang timun. Bercakap kita bercakap,
kita cut dulu. Nanti kita lanjutkan. Elok kita dengarkan musik sambil minum kata orang. Iya. Ya, oke, silakan. Oke, silakan Pak Purkon, silakan Bu Juli. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi, tetap bersama kami. Lembaga Penyiaran Publik merupakan lembaga pemersatu bangsa. TVRI tetap kami bersama masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Dalam satu bingkai yang sama, Markombur, tetap tema yang sama, peluang ekonomi lewat bisnis online. Nah, banyak hal yang mau kita tanya. Silakan Gigi, ini luar biasa. Iya. Apalagi di hari Kamis ini kita tetap menggeliat tanpa boleh ragu-ragu. Betul. Semuanya masyarakat Sumatera Utara harus tahu. Nah, tentu ada pertanyaan yang paling indah. Apa Kenapa tuh, Pak aku bilang Budi? indah? Kenapa? Ini harus diketahui oleh masyarakat. Silakan. Banyak masyarakat mencoba untuk bisnis online. Katakanlah, tapi kadang-kadang jatuh bangun Iya. persoalan. Jadi kita bertanya kepada ahli IT ini, Bang Purkon. Bang, kalau untuk satu katakan usaha kepada abang, apakah ada katakanlah perangkat tersendiri yang harus kita buat terhadap media online kita sehingga kita bisa berjalan sebagaimana kita harapkan? Kalau katakanlah YouTuber itu kan harus ada perangkat, ada tim kerja. Bagaimana dengan katakanlah peluang bisnis yang baik di dalam media online? Ya, ini silakan Bang Nanda. Mungkin perlu kita ingat tadi Bu Juli sebagai pelaku usaha UMKM dan kita misalnya dari IT. Sebenarnya IT ini kan adalah sebuah alat media. Jadi bagaimana istilahnya supaya sukses kemudian dalam berbisnis, tentu yang tetap menjadi ilmunya itu ilmu usahanya kan gitu. Iya, betul. Nah, sekarang di IT ini sebagai enabler atau supporting. Nah, kalau disampaikan tadi di awal, bagaimana kira-kira awal mula tadi disampaikan Bu Jul juga, pertama kali juga berusaha menggunakan sosial media. Jadi masih yang free dulu ya Bu. Iya. Jadi enggak ada beban apa-apa, enggak ada memegang platform apapun dulu, maksudnya membuat aplikasi dan segala macam, cuma jualan dari sosial media. Ini kan juga tadi sudah menjadi apa ini? Potensi besar sosial media dari Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan TikTok lagi sekarang semua orang boleh jualan. Itu saja walaupun tanpa modal, maksudnya dia tidak membuat infrastruktur IT dulu. Itu artinya dia masukkan barang saja dan dia bisa branding itu barang. Nah, itu nanti yang diperlukan nanti produk apa namanya? Digital marketernya ya. Jadi membranding dari produknya dulu. Nah, kalau nanti kemudian berlanjut seperti kata jadi di 2020 baru 2000 sekarang baru buat web. Nah, kan gitu. Nah, itu baru mulai masuk ke situs resmi, dia sudah makin mengglobal. Nanti ada transaksi juga online via fintech aplikasi di situ. Kemudian itu udah transaksi secara otomatis nanti melalui situs-situ. Nah, jadi awalnya pakai saja dulu yang free, Pak. Jadi yang sosial media yang ada kemudian masukkan dalam marketplace seperti itu ya, Bu, ya, dalam sosial media atau ya di live kan itu juga ada sekarang kan banyak sekarang. Sudah mudah dan aksesnya sudah banyak Ya, sekali jadi ya. mulai dari yang pelan. Tapi saya mau tanya ini tentang kebijakan pemerintah beberapa waktu lalu yang menyatakan Facebook itu tak boleh berdagang. Berpromosi boleh tapi jangan berjualan. Silakan promosikan tapi jangan berjualan. Nah, ini macam mana ini? Seperti apa nih, Prof? Mungkin Ya, tanggapannya. itu apa artinya harus masuk kepada startup ya yang dipunya misalnya dari Indonesia. Mungkin yang seperti kasus TikTok juga waktu awal jualan dibolehkan langsung, sekarang harus melalui Tokopedia barangnya masuk. Nah, artinya kenapa kalau langsung kan tidak ada peran pemerintah dan tidak ada keuntungan misalnya pajak atau apa yang diambil. Tapi kalau dari apa namanya Pak pelaku startup seperti Tokopedia yang misalnya ada Gojek yang punya Indonesia, itu juga jadi bisa melalui situ. Jadi jualannya nggak bisa direct gitu ya Bu ya. Iya. Nggak bisa direct itu saja. Nah, itu tentu memang pasti kalau kita bicara bisnis digital harus ada kebijakan. Nggak bisa juga semua langsung dari nanti lama-lama dari pabrik bisa langsung ke apa ya Bu, ke konsumen. Jadi
mata rantai yang lain kan putus itu. Nah itu juga jadi masalah, harga kan jadi nggak stabil. Tidak ada Jadi persaingan itulah, ya. ya kita juga Regulasi. sebagai pengusaha, katakanlah yang membuat usaha jangan sekali-sekali menjolimi yang pengusaha-pengusaha lain. Artinya bekerja sama secara sinergik. Apalagi kita masyarakat Sumatera Utara masih kental dengan yaitu keberagamannya dalam bentuk gotong royong kebersamaan. Mari kita saling bahu-membahu untuk membantu. Walaupun canggihnya teknologi, walaupun hebatnya apapun itu, tapi kekerabatan, kearifan lokal jangan kita tinggalkan. Itu dia paling Sekali, penting. Bang Bondan. Nah, kali ini saya ingin bertanya kepada Bu Juli terkait dengan berbagai macam ancaman ataupun kemudahan-kemudahan yang memang menjadikan akses yang mudah kepada seluruh siapa saja untuk bisa memulai bisnis secara online, bahkan melakukan transaksi-transaksi lainnya yang secara online. Apakah ini menjadi ancaman dan kira-kira ada strategi khusus nggak sih untuk mempertahankan produk kita ataupun tempat ataupun suatu branding yang kita punya untuk tetap maju dan tetap bertahan di era persaingan global yang luar biasa ini, Bu? Silakan. Iya, jadi kalau saya pribadi sebagai pelaku usaha ini tidak berhenti belajar. Artinya sudah bertahan hingga di tahun ini, tahun keempat saja itu tidak cukup udah puas diri ya. Harus belajar lagi. Tadi sudah sempat disampaikan juga jangan caplok-caplokan gitu ya kan. Betul. Kan karena kita punya konsep masih yang tradisional gotong royong. Nah, malah di era e-commerce ini ada jenis-jenisnya Mbak, jadi nggak usah khawatir ya. Jadi ada platform yang dia khusus B2B, business to business, artinya yang big company to big company gitu ya. Ada yang B2C, artinya perusahaan ke konsumen. Ada yang C2C, jadi don't worry gitu. Semuanya sudah ada diatur gitu ya. Tinggal kita bagaimana tadi sudah disampaikan bagaimana mempertahankan brandnya kita gitu ya. Seiringnya waktu berjalan ada pelajaran-pelajaran yang harus kita cermati gitu ya. Contohnya buat konten itu tidak asal Pak. Jadi buat konten itu harus ada visi, misi dan goalsnya kemana gitu ya. Nah katakan saya jualan gelas nih ya Pak. Semua orang tahu gelas buat minum gitu. Ternyata gelas itu bisa selain dibuat minum, dijadikan satu nilai produk yang estetik. Nah mungkin saya kasih satu lukisan. Jadi kalau minum tuh minum sirup si merah gitu ya, saya nggak jadi kayak serasa minum sirup si kuning nih gitu. Karena ada dimasukkan unsur estetik di dalamnya. Jadi seperti itu Mbak. Jadi jangan pernah berhenti belajar, harus lebih cermat lagi ya, melihat peluang-peluang, kemudian melihat perubahan-perubahan untuk brand kita supaya bisa survive. Oke, artinya Ibu optimis ini Indonesia bisa punya academic sustainability? Iya dong ya, terbukti saja di data PDB-nya aja dari UMKM itu menyumbang 61%. Wow. Oke. Iya bener kan? Nah itu nggak bisa dipungkirin dan UMKM itu paling banyaknya adalah perempuan. Itu saya bangganya di situ. Ya itu ada kebanggaan tersendiri sebagai perempuan memang. Iya, kalau udah cerita perempuan kompak kali lah ya. Enggak, maksudnya kenapa Anda jadi terbatuk-batuk Bapak? Enggak, maksudnya begitu. Artinya enggak tersentuh hati. Hebat perempuan. Enggak, kalau lain kali kalau batuk minum aja Pak, di depan udah ada tahu. minum ya Pak ya. Artinya gini, agak disinggung sih gitu. Walaupun hebat perempuan, itu berkat dukungan laki-laki. Betul. Itulah. Jadi kalian enggak makan. Iya. Surat permisinya harus dari laki-laki. Surat izin. Biar tahu Ji ya itu. Iya. Pak Murkon kalau aku bilang gitu, dia mau geli, mau setengah mati dia ketawa. Cuman agak Dalam hati kan, kok betul ini Bang Munir. Alhamdulillah. Tapi bukan maksud membeda-bedakan juga. Iya, betul, Bang Munir. Semuanya berjuang boleh. Mau laki-laki mau perempuan.
Tapi jangan kita lupakan, di balik perjuangan seorang laki-laki ada seorang perempuan yang mendoakannya. Jadi saling Begitu berbalik-balik juga di balik seorang Ya. perempuan ada seorang laki-laki yang mendoakannya. Begitu juga masyarakat Sumatera Utara, siapapun yang menjadi pejuang, kita doakan semoga perjuangannya sukses. Jangan yang lain doanya. Itu dia ya kan. Jadi kita tetap kompak-kompak di Sumatera Utara, tak ada perselisihan, tak ada yang perlu diselisihkan. Orang kompak pula gotong royong ya kan semua. Itulah dia. Alhamdulillah. Iya. Banyak mau ditanya nih Ji. Cuman kadang-kadang kan pertanyaan menjurus sana kemari, tapi tak salah. Sampai sekarang pun pemirsa yang kita harapkan ke 0811 6100386 belum juga muncul. Jadi kami ingatkan lagi, silakan hubungi kami ke 0811 6100386. Yang ingin bergabung silakan ya, tetap kami nantikan. Itu dia. Betul sekali Bang Munir. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bang Munir terkait dengan cybercrime Betul. yang memang marak terjadi. Betul, Ini sebenarnya mungkin ada kiat-kiat khusus atau strategi khusus kah Pak Prof terkait dengan hal ini untuk menjaga agar bisnis e-commerce dan teman-teman lainnya yang memang lagi berusaha di dalam bisnis online ini bisa secure di dalamnya. Seperti apa kira-kira? Ya, mungkin beberapa yang perlu diketahui tentang kejahatan cyber yang memang banyak masuk di e-commerce ini tentu biasanya kepada apakah pertama yang perlu dicek itu situs atau webnya resmi, ya. Kalau kita lihat misalnya di akun atau sosial media official bahasanya kan gitu. Nah itu harus dicek apakah memang yang menjual ini itu berarti menjadi perusahaan resminya ada. Kalau tadi macam Bu Yuli bilang buat web berarti harus resmi. Nah domain itu kan bisa dilihat apakah itu domain resmi atau tidak. Kalau dia misalnya penamaan domain itu ada misalnya .com ya kan, www.namaperusahaan.com atau .co.id di Indonesia. Misalnya AC itu adalah akademik yang berarti universitas gitu. Mil itu militer misalnya, TNI.mil. Nah, jadi go.id government gitu. Nah, itu dari situ bisa dilihat keaslian misalnya itu situs resmi. Itu dari nama penamaan domain. Yang kedua bisa kita cek juga dari kesecurean website. Dari misalnya linknya itu HTTPS. Nah, itu artinya HTTP secure. Ada tanda gemboknya dia di atas itu. Berarti itu juga websitenya itu terlindungi. Itu salah satu upaya-upaya. Yang ketiga biasanya kalau misalnya ya dicek saja reputasinya. Kalau ada pasti penjual ini sekarang kalau dia baik sosial media ataupun baik yang dia punya official situs resmi misalnya, maka ada testimoni kan. Nah itu benar atau enggak, itu nipu atau enggak itu. Jadi testimoni itu akan nampak bahwasanya ini penjual terpercaya atau bermasalah. Misalnya kan maksudnya gini, kerugian konsumen ini kan bukan hanya kadang-kadang dalam proses transaksi yang dihack misalnya dari cyber, tapi juga mungkin dari penjual yang tidak terpercaya. Betul. Karena menjual barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditampilkan misalnya. Nah itu akan menurunkan otomatis atau malah otomatis mati sendiri. Betul. Jadi memang sekarang ini skema sanksi hukum agak sulit mungkin ya, sebab kalau orang misalnya rugilah 200-300 ribu malas nuntutnya ya, tapi sanksi sosial itu berlaku sehingga orang akan komen banyak-banyak untuk. Nah kalau untuk transaksi ya biasanya itu kerjasama, kalau lewat bank transfer biasa itu. Tapi kalau yang kalau transaksi mungkin kita udah tahulah standar-standarnya, jangan beritahu apa dia kalau minta nomor apa tertentu, kode ini pembayaran segala macam gitu. Normal aja, kalau nggak normal dia misalnya pembayarannya kan kita jadi bertanya, misalnya transfer kemari ya sudah, atau misalnya lewat pakai apa Bu kode pembillingnya ini inputkan misal virtual account ya selesai gitu. Kalau yang aneh-aneh nggak usah di direct kemari ke sana kemiri di linknya itu nggak usah. Ya yang jelasnya sekedar kami ingatkan kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara, waspadai situs-situs yang berbahaya.
waspadai segala sesuatu yang tidak bertanggung jawab melalui IT. Belakangan ini juga marak janji-janji hadiah kepada pemirsa ya. Betul. Oh gini kirim, waspadai. Apakah itu ada yang benar? Allahu alam, tapi saya yakin ada. Tapi waspadai, jangan tergiur, yang rugi kita loh. Ingat ya, jangan tergiur, yang rugi kita juga. Sebagaimana dibilang Pak Prof, ya yang qualified lah cari. Artinya betul-betul dapat dipercaya, sumbernya dari mana dan sebagainya, sehingga kita betul-betul aman dan terjamin tidak merasa kecewa. Itu yang paling penting ya. Tentu kita tanyakan juga kepada Ibu Juli. Bu Juli, demikian dari tahun 2019. Iya. Mulai aktif dan fix itu 2020. Yang menjadi pertanyaan, apa yang sudah diberikan pemerintah fasilitas kemudahan terhadap Ibu sebagai pelaku usaha? Ini dia. Perlu Jadi kita sejak 2019 itu pemerintah khususnya Kota Medan Iya. menghimbau Iya. untuk para UMKM itu terdaftar di Dinas Koperasi. Betul. Kemudian di Dinas Pariwisata juga ya. Pemerintah sudah membantu kita untuk membantu menyiapkan semua izin-izin ya, mulai dari NIB, kemudian PIRT, kemudian lagi ada beberapa kali itu. Sebentar Ibu, ada penelpon. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Dengan siapa Ibu? Dengan Holila, Pak. Dengan siapa Bu? Dengan Ibu Holila, Pak. Ibu Holila, kalau dalih suara saya kasih pantun Ibu satu. Kalau enggak ambil batang di para-para, jangan tangkap burung melati. Kalau dari modul suara kami dengarkan dan kami yakin ibunya pasti orangnya cantik. Ada yang mau ditanya Ibu? Silakan. Kepada siapa? Izin bertanya, Pak. Iya boleh. Kalau mulai bisnis itu tapi nggak ada modal, itu bagaimana, Pak? Wah, ini dah luar biasa. Betul Bu. Wah, macam mana? Nah, ini dari Bu Holila. Bu, ini kita tanyakan sebagai pelaku usaha ini langsung. Bu, saya nggak punya modal, tapi saya mau berusaha. Bagaimana Bu? Ini dia. Iya. Ada beberapa tipe bisnis yang tidak perlu menggunakan modal. Iya. Yang pertama menjadi reseller. Iya. Ya, menjadi reseller, Ibu boleh mencari temannya atau kerabatnya yang menjual sesuatu dan Ibu menjualnya lagi di sosial media. Ya, platformnya banyak, Bu. Ibu bisa menggunakan sosial media Instagram, TikTok ataupun melalui WhatsApp. Ya, Bu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Ibu bisa menggunakan beberapa platform yang sekarang itu marak. Betul. Mereka ini ya menjemput ibu-ibu yang tidak punya waktu untuk keluar karena fokus di keluarga. Saya tidak sebut platformnya ya. Jadi mereka mengajak yang bisa menjadi partner untuk berbisnis. Kerennya itu sekarang affiliate, Bu. Jadi di beberapa platform itu mereka menjemput, ayo jadi affiliate-nya kami tanpa modal. Jadi modalnya apa? Modalnya ada Android, kemudian ada internetnya. Kalau nggak ada internet nggak bisa jalan, Betul. ya. Kemudian satu lagi rajin untuk posting dan buat konten. Cukup itu saja dulu. Jadi udah jelas ya Ibu ya. Alhamdulillah. Jadi nggak usah ragu-ragu Ibu. Silakan bangkit dan bangkit sehingga kita tidak terpuruk dengan kondisi yang ada, tapi tetap harus bangkit. Jangan sampai melemahkan diri sendiri sehingga kita tidak bisa berdaya untuk berbuat apa-apa. Betul. Tinggal menjadi Baiklah, potensi yang ya. jelasnya kita berbahagia. Banyak sebenarnya mau tanya ini lagi. Betul, Bang Model. Kalau tadi batang mentimun, jangan ambil batang kecapi. Cakep. Ini hari kita nikmati minum, tapi kita akan dengarkan dulu yang satu ini dari adik-adik yang cakep-cakep. Ini kan ya. Oke. Mari. Iya, tetap bersama kami di TVRI Sumatera Utara dalam bingkai Markombur. Tentu banyak hal yang mau kita tanya, tapi kita lanjutkan pertanyaan tadi yang mana sejauh mana Bu
Bu Juli, tentang peran pemerintah. Artinya bantuan pemerintah terhadap upaya membangkitkan usaha di dalam bisnis online nih. Nah, itu Iya, tadi. jadi tadi sudah sempat saya Ya, sampaikan betul. sedikit. Jadi pemerintah itu sangat-sangat memberi dukungan Betul. penuh ya. Jadi dimulai dari untuk pengurusan izin yang Ya. sifatnya semuanya gratis Pak. Ya, mulai dari NIB, PIRT, kemudian Haki ya, dan bahkan ada perizinan tertentu itu didampingin dan diberi diskon khusus ya. Ditambah lagi untuk UMKM yang sudah terdaftar di Dinas Koperasi itu diberi undangan Pak untuk mereka mengikuti kelas. Nah, di kelas itu ada berbagai macam program ya, mulai dari yang bagaimana branding, kemudian bagaimana membuat satu kemasan yang menarik. Nah, bagaimana untuk berjualan go digital. Nah, itu sangat-sangat disupport oleh pemerintah. Mereka mendukung bukan hanya tentang bagaimana handal untuk menggunakan Android, tetapi dari segi bagaimana untuk mengambil foto satu produk. Nah, itu angle dan segala macamnya itu mereka ajarin Pak. Ya, kemudian bagaimana membuat copywriting yang baik untuk dipost di sosial media. Jadi saya sangat berterima kasih. Luar biasa. Iya. Jadi Keren kepada banget pemirsa ya. TVRI di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan dan kabupaten lainnya, jangan ragu-ragu ya. Begitu kita membuka usaha, katakanlah industri ataupun UMKM atau menengah atau mikro dan makro, kita harus mencoba lengkapi segala persyaratan keabsahan kita. Jadi kemudahan itu akan dapat sehingga kita bisa naik tingkat berdasarkan sertifikasi yang diberikan pemerintah. Itu dia luar biasa. Betul, Tentu Bang kalau Bode. tadi Iya. itu adalah fasilitas ataupun katakan dukungan pemerintah. Sekarang kita tanya dari sisi IT-nya, Bang Purkon, tentu selama ini kan kita banyak mendengar keluhan masyarakat tentang situs-situs yang aneh-aneh. Betul. Apalagi situs sampah A, B, C, D. Ini sejauh mana pengawasan pemerintah? Apakah udah maksimal atau belum? Iya. Perlu tanyakan juga ini. Dalam hal apa namanya situs-situs yang sampah tadi Iya, istilahnya, sampah ataupun yang mungkin tidak, itu apa namanya, sebenarnya pemerintah kan sudah ada membuat apa namanya proteksi gitu ya, seperti misalnya konten-konten atau situs-situs porno, situs-situs apa itu kalau diklik nanti ya kemudian dia nggak bisa diakses ya. Ada nanti listnya, kemudian ketika diklik link itu maka link itu enggak terbuka. Tapi begini Pak, kita ini hidup di dunia yang luas ya. Bicara tentang misalnya internet hari ini misalnya, itu kan udah seluruh dunia gitu. Kita meski tadi seperti kita mengaksesnya di rumah, di kamar, tapi sebenarnya kita sudah menjelajah ke seluruh. Jadi ada istilahnya, nggak ada yang nggak bisa diretas gitu. Ini ada di sisi IT ini, tidak ada yang merasa sebuah aplikasi ataupun sebuah apa itu nggak bisa dijebol gitu, karena banyak ahlinya, banyak orang pinternya gitu. Nah, tapi tetap ada celah yang itu dibuat sendiri oleh orang lain untuk bisa diakses gitu. Jadi gini, tetap saja ada tiga, dari sisi pemerintah memang membuat kebijakan itu pasti bagaimana sehingga, dan dia juga nanti membuat apa yang boleh dan tak boleh gitu. Dari sisi apa nama pembuat aplikasi atau vendor itu juga meramu itu aplikasinya supaya tidak mudah untuk misalnya diretas, baik melalui dimasukkan apa konten-konten yang tak perlu atau termasuk cybercrime. Tapi dari sisi yang ketiga ini dari user, dari pengguna. Nah, ini sering makanya pemerintah mengadakan namanya literasi digital. Tadi sudah disampaikan Bu Julia juga pelatihan-pelatihan. Jadi yang paling pokok, jadi kadang bisa menghambat itu adalah ya si pengguna sendiri. Ya meskipun sekarang ada yang nggak bisa diakses oleh anak-anak, misalnya YouTube pun boleh bisa di set gitu. Tapi itu kadang-kadang kan nggak juga efektif misalnya. Nah, artinya memang diperlukan kecerdasan atau perilaku sehat dari si pengguna sendiri.
Nah, memang itu core-nya jadinya. Karena ibarat pisau kan. Dia tajam, dia sebenarnya untuk masak. Tapi kalau dipakai untuk bunuh ya bisa juga kan begitu. Nah, Tergantung memfungsikannya ya. jadi itu tergantung orangnya. Iya, Jadi betul. jadi pemberdayaan atau awareness, kesadaran pengguna ini akan terus dilakukan terhadap penggunaan IT. Baik. Jadi pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi, apapun itu, bagaimanapun itu, semuanya kita. Mau bagus, kita ciptakan yang bagus. Betul. Mau bagus, tontonlah yang bagus-bagus. Jangan sekali-sekali membiarkan keluarga kita, saudara kita, jiran tetangga kita untuk mengakses hal-hal yang sifatnya negatif, apalagi sempat diakses itu situs sampah dilakukan pula secara bersama-sama. Jelas itu tidak mendidik tapi menjerumuskan orang untuk tidak cerdik dan cerdas di dalam menggunakan IT. Betul Itu sekali dia. Bang Boner. Dan melihat perkembangan transformasi digital yang begitu pesat, Iya. kira-kira nih Bang Boner, kita ingin tanyakan kepada pengamat IT sendiri dengan Betul. hal ini. Melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, apakah resiko yang memungkinkan terjadi saat ini dan juga ke depan yang memang harus dihadapi oleh masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara sendiri, Pak Prof? Ya. Kalau tentu bicara IT, perspektifnya punya keunggulan. Jadi macam tadi, bisnis sekarang bergerak digital, ekonomi akan tumbuh itu melalui digital. Nah, kalau kelemahannya atau kekurangannya, ya bisa saja di sekarang ini kan semenjak digital, ya masyarakat atau anak-anak sekarang jarang berjumpa langsung, berkomunikasi. Dari ada penelitian juga dari sisi kesehatan mental juga anak-anak sekarang lebih rapuh, ya, dibanding dalam menangani konflik, stres maupun cepat stres dan tertekan gitu. Karena penanganan dia terhadap mengatasi masalah itu sedikit rendah. Nah, itu memang akibat penggunaan teknologi yang karena mereka jarang berinteraksi langsung, memahami secara berkomunikasi, sehingga itu yang terjadi. Nah, kesehatan mental ini juga akan terus diperbaiki juga seiring dengan perkembangan IT Baik. untuk generasi yang lebih baik. Dan hal ini apakah memungkinkan bahwa memang nantinya banyak orang yang terhadap perekonomian sendiri atau terhadap pembelian transaksi lewat bisnis ini, apakah ini akan menjadi pemicu resiko untuk terjadinya perlambatan atau bagaimana kalau dari sisi teknologi sendiri? Enggak. Teknologi pasti mempermudah, mempercepat, mengakselerasi. Jadi dunia usaha tumbuh, bisnis berjalan, ekonomi pun tumbuh gitu. Tentu tidak ada sebenarnya negatifnya di situ. Kalau dari sisi itu pasti. Makanya cobalah betul-betul pemerintah nanti akan menyusun infrastruktur mulai dari hulu sampai hilir untuk kesiapan di dalam komunikasi itu. Iya. Baik. Tentu ini Ya. sangat kita sayangkan. Kenapa? Kita mau panjang bicara. Iya Bang, Tapi betul. waktu juga yang menentukan kita. Iya. Jadi yang jelasnya kepada Pak Purkon sebagai closing statement, apa pesan-pesan kepada masyarakat yang ada? Ya, terakhir untuk pelaku UMKM dan yang menggunakan bisnis berbasis digital itu tentu mempunyai prospek potensi yang besar untuk dikembangkan, dengan catatan memang harus mengetahui apa-apa yang harus dipersiapkan dalam bisnis berbasis platform digital ini, seperti konten, kemudian dan produk review dan sebagainya. Kemudian yang kedua, transformasi digital itu terus dilatih dan penggunaan SDM-nya juga harus dikembangkan. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Furkon. Ya, kepada Bu Juli, kira-kira closing statementnya apa? Pesan-pesannya? Iya, buat pelaku usaha, khususnya UMKM, Iya. saya mengajak untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Ayo, sekarang saatnya jualan digital, jualan online. Oke. Ya, tentu pemirsa TVRI Sumatera Utara, hayo, 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 itu boleh aja. Tapi yang jelasnya, kalau dibelah, batang dibelah, Cakep. jangan dibelah si batang jati. Cakep. Waktunya untuk berpisah, tapi tak bolehlah berpisah dalam hati. Saya Haji Munir Nasution, sarjana hukum.
dan rekan saya. Saya Ziva Zahranis pamit undur diri dari hadapan Anda. Namun pemirsa, untuk penutup perjumpaan kita pada sore hari ini, terimalah persembahan lagu Anak Sekolah yang akan dibawakan oleh rekan-rekan kita dari Deroban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.